Kita ikuti acara ke-6 yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Dr. Randa Tatik Fariha. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana salli alaihi sallim wal ali gharriqna bi bahril wahdati fi kulli halin ta'ima wa sa'ati. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal tarriq wal futuhul faraju. Antal musyaffa'u syafi'u asfa'lana andal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Para ibu-ibu keluarga besar pengurus PSW, baik dari istri dari para pengurus, baik DP maupun MT, dan para ibu-ibu dan rekan-rekan sahabat-sahabat pengurus Dewan Pimpinan, baik dari BPBW, BPKW, BPMW, BPRW, Infokom, banyak sekali. Jadi saya nggak hafal ya, sekitar ada 15 badan yang ada di lingkungan PSW pusat. Mungkin untuk di daerah-daerah tidak sebanyak ini. Alhamdulillah wa syukurillah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa barakati qadriyat zaman. Kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim untuk meningkatkan pengabdian kita semuanya di dalam perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Selanjutnya untuk sanjungan salawat salam kehadiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbah kepangkan para kasih Allah min awalihim ila akhirihim wa khususan khassah wa zaman. Saya makmum di belakang para ibu-ibu yang terdahulu. Semoga pertemuan kita hari ini membawa barokah peningkatan yang sebesar-besarnya untuk perjuangan fafiru ilallah wa rasuli salam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Muqasimul Auqat, pembagi acara, Master of Ceremony, saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan kepada saya. Ibu-ibu, sebelum saya lanjut, ini sudah jam 12:30 menit. Saya nyuwun kesepakatan jenengan. Sampai jam berapa? Jam 1? Kalau jam 1 40 deh, 12:40. Berarti masih 20 menit. Atau jam 14, jam 2, berarti masih ada waktu 1 jam 20 menit. Atau sampai asar. Bu pegel, bu padha ki pegel. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kepada Badan Wanita dan panjenengan semuanya, baik dari istri para pengurus ataupun para pengurus putri di lingkungan penyiar Sauti Wahidiyah ini. Sekali lagi saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin rabbal alamin. Ibu-ibu perlu kami perkenalkan lagi, Bu Rohana ini istrinya Pak Irfan, Pak Irfani. Pak Irfani itu anggota MTP. Jadi beliau ini termasuk istri yang diundang, gak dikenal no. Tak lapor Pak Ir ya. Jadi beliau itu sebenarnya satu kesatuan dengan kita, hanya karena tinggalnya jauh di sana. Jadi anggota MTP yang dari luar Jawa Timur itu ada 3 orang. Pak Irfani yang dari Ambarawa Semarang, kemudian Pak Jogja itu Pak Arif Sudaryana dari Jogja, dan kemudian Pak Habib Adnan Al-Habsi dari Cilacap. Jadi 3 orang ini anggota MTP yang dari luar Jawa Timur. Jadi kita maklum ya, kalau yang dari jauh-jauh tidak bisa, tidak apa-apa. Jadi pertemuan itu bukan hanya tatap muka ya, yang penting adanya komunikasi timbal balik antara kita semuanya. Gitu ya Bu nggih? Jadi perlu kami aturkan, mungkin Bu Irfani belum paham atau miss ya, nggak dijelaskan sama Mbak Ziza. Kalau ini juga bukan hanya dengan istri Bu. Jadi pengurus-pengurus putri di lingkungan kepengurusan BSW. Jadi pengurus putri yang di Badan Pembina Umum, pengurus putri yang ada di Badan Pembina Wahid, Pembina Remaja, Pembina Mahasiswa, di Infokom, di keuangan, di segala macam kita undang. Sebenarnya banyak Bu, cuman ya kita tidak tahu. Artinya kita tidak ada kesempatan. Kalau nggak datang mohon supaya memberitahukan, tidak ada itu ya, karena ya itulah ya, alhamdulillah gitu aja, masih seperti ini Allah mentakdirkan. Jadi kita sudah hafal sebenarnya undangan 60, yang datang 30 sudah hafal itu sudah ya itulah Bu, karena itu tadi. Jadi kepentingan, kebutuhan, kerepotan masing-masing itu punya sendiri-sendiri. Jadi memang betul apa yang disampaikan Bu Is itu memang betul ada yang seperti itu. Tapi ada yang repot juga ada. Karena dulu pernah kita sampaikan itu,
ketika kita memang saat itu kita mengadakan pertemuan, peningkatan mutu maksudnya. Jadi peningkatan kualitas kita ini baik yang menyangkut masalah-masalah rohaniah, peningkatan dokiyah ataupun peningkatan ilmiah. Karena disampaikan materi-materi yang menyangkut masalah-masalah peningkatan ilmiah kita. Terutama peningkatan masalah tauhid. Ada sedikit masalah fikih. Nah, sehingga kita dikembangkan. Saat itu memang karena waktunya sehari semalam. Dikembangkan pertanyaan Sida ini, kemudian dikembangkan dengan ya demo diskusi kodi. Sehingga kami kemarin tuh buat istilah nggak diskusi apa? Ada namanya. Oh gini. Saling mengisi, tukar informasi itu. Jadi saya lihat di buku metodologi itu, metode diskusi itu namanya bukan metode diskusi, metode saling memberikan masukan. Nah seperti itu. Jadi diskusi dia tuh aku ya sudah. Makanya saya bilang tidak usah diskusi kita, tanya jawab saja yang mau tanya, yang enggak. Jadi di sini apa yang penting? Kebersamaan kita semua, baik istri beliau-beliau, para pengurus, jadi ketua badan mahasiswa, kalau punya istri itu, ketua badan infokom, kalau punya istri itu, ketua badan pembina kanak-kanak, kalau punya istri itu. Istrinya bapak-bapak ketua DP, istrinya bapak-bapak anggota MTP. Nah ini. Tapi juga para pengurus putri yang ada di lingkungan PSW Pusat. Ini kebersamaan kita perlu kita mantapkan. Yang selama ini cuma seliweran aja, kita kurang ini. Memang bagaimana kita bisa gini nih? Makanya saya bilang sama anak-anak mahasiswa, jangan ada jarak di antara kita. Jangan ada jarak di antara kita. Kalau ada jarak di antara kita, maka kemungkinan besar akan ada dusta di antara kita. Nyebatan hubungan apapun juga, kalau ada jarak, maka akan timbul kesalahpahaman. Kalau salah paham terus, maka tidak menginginkan akan ada dusta di antara kita. Jadi adanya dusta itu karena hubungan yang kurang komunikatif. Ada jarak di antara kita. Kita ingin menghilangkan itu. Saudara-saudara, anak-anakku, karena saya tua sendiri. Jadi di lingkungan PSB itu yang tertua itu Yai Samsul, terus Yai Tulungagung itu siapa? Nawainur, terus Yai Harun Kusayin, siapa ya terus ya? Mungkin saya yang keempat. Jadi usia saya ini sudah di atas 70. Saya 6 Bu nggih? 6. Pokoknya apa 6 gitu loh. Semangat harus muda. Biar usia tua, semangat harus muda. Lek gak iso kumpul gak repot. Kalau kita merasa tua, ya ngelemprek Bu. Jadi bagaimana kita harus tetap muda terus? Karena orang yang mampu berbuat sesuatu itu adalah orang yang muda, punya kekuatan. Kalau nggak punya kekuatan, aku tua, ngelemprek, aku tua, aku tua, aku jangan aku tua, tua temen konku. Oke, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Kalau ada tugas saja dulu. Kalau ada tugas, saya mohon terutama pengurus-pengurus PSB, yang putri-putri ya, ada yang putra ini gak enak, jangan ditolak dulu, laksanakan dulu. Nek gak iso baru tanya. Itu kuncinya kalau Anda ingin maju.
Kalau Anda ingin maju, kuncinya jangan nolak tugas. Laksanakan dulu. Nek gak iso baru tanya. Tuh. Pengen maju mboten. Pun Bu, kula mboten saged niku niku. Kita nyuruh orang itu mungkin maaf sana, kita akan melihat sudah sidik banyak orang tua itu sudah tahu, oh ini potensinya di sini, ini potensinya di sini. Kita sendiri sudah tahu potensi itu. Kita nyuruh itu hanya ingin memberikan satu poin kesadaran bahwa Anda itu punya kemampuan bidang ini. Ya, anak-anak mahasiswa, anak-anak remaja, dari siapa ini badan apa saja yang ada di BPKB, BPRB ada enggak? Oh enek Mbak Sufuni BPRB yang apa BPRB aja. Sufuni terus mari ngono. Infokom, badan Infokom. Terus badan apa lagi nih? Tak absen sesuk tak ketutuki kan. Lah wong tak kan mabat terus nutuki. Awas ya badan-badan tak tutup temen aku. Kita itu ingin apa? Seperti bahasanya Bu Irvani tadi, komunikasi. Sekarang ini saya ingin menciptakan satu kebiasaan untuk curhat. Curahan hati. Nah, itu loh Bu. Jadi kita perlu adanya media curhat. Aku ki wis tuwek rek. Artinya insya Allah asam garam di dunia insya Allah sudah banyak saya rasakan. Walaupun tidak semuanya. Jadi curhat. Jadi kalau tidak curhat kita tidak tahu permasalahannya. Oleh karena itulah maka kalau kita sudah ketemu di sini saling curhat, perlunya kita ketemu, manfaatnya apa? Yang jelas silaturahim sudah satu. Jelas itu sudah. Man ahabba syai'an man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa ansalahu li ardi fal yasil rahimah. Sing pengen diparingi dawa umur, banyak rezeki, sering-seringlah bersambung silaturahmi. Paling tidak kalau aku punya masalah, teman-teman, istri-istri punya masalah ini solusinya, maka saya akan dapat ilmu solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi. Saya nggak punya pekerjaan, teman-teman ngomong kilo ini sih ada pekerjaan ini ada lowongan gimana? Dua, ini jalan rezeki. Kemudian teman-teman ada yang jadi apa ini ke Mbak Asmi ke apa? Juragan bakso. Wis aku tak dadi apa jenenge? Anune Mbak Asmi wis tak dadi agene Mbak Asmi. Loh, inilah karena kita sering bertemu, bersilaturahmi. Di dalam perjuangan wahidiyah, peningkatan dzauqiyah, sering ketemu, meningkatkan dzauqiyah kita. Kenapa? Sing kono mujadeh sakmono kuat. Aku kok gak. Bu Is tadi ngendikan to, lama-lama aku rasane kabotan sen Bu Is. Mujadah keamanan, mujadah sewu nggih. Jadi tugas saya mujadah bukan 2, 3, 4. Saya mohon maaf saja ini. Belum kalau saya harus rapat non-stop. Akhir-akhir ini mohon maaf Bu. Saya harus menyelesaikan masalah-masalah pembinaan di Jakarta, Jabar dan sebagainya. Saya harus menyelesaikan masalah-masalah tugas dari DP dan MT ensiklopedi menyusun buku. Tugas dari DP, tugas dari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Konsekuensi saya, kayak tugas ya bismillah. Kalau nggak bisa baru aku ngomong, kok abot saya apa caranya? Nanti kan ada yang memberikan solusi dari kesulitan yang ada. Saya terima aja, Bu Is gini ya wis. Saya terima, karena apa? Urusan Gusti Allah gitu aja nanti. Kalau tak kuat, karena saya kan sering, mohon maaf Ibu,
Karena saya punya tugas ini, terpaksa saya ini sampai hari ini saya nggak ikut mujahadah. Ya dengan terpaksa. Lah hari ini tadi ini cerita aja. Ini cerita karena apa? Karena terkait dengan kesempatan dan kemauan kita untuk bermujahadah, tapi karena ada halangan. Kemarin saya sehari sampai malam, jadi pagi siang kita ada acara tem penyusun ensiklopedi perkembangan PSB dari masa ke masa, disambung lagi pembukaan 40 hari. Bajuku belum jadi, terpaksa harus pulang. Tak lembur sampai jam 12 malam. Bersambung pagi, kurang titik mangsa lenget ke gunting. Wassalam tak delehno sama Gusti Allah tidak dikersani klambi seragam. Makanya aja metu seragam iki masalahku. Tuwek tak macak terus sae. Mumpung jauh Bu, ngoten nggih. Alhamdulillah. Ini. Jadi seperti ini. Jadi kita juga punya mujahadah ngendongakne wong kono, Bu. Saya dulu kan pernah sampaikan iya. Artinya ya semampu kita lah gitu. Jadi setelah kita amati kita beberapa ke daerah, kenapa kita mundur itu kenapa? Himmah kita amat sangat kurang sekali di dalam perjuangan. Himmah kita, kemauan kita untuk berjuang amat sangat kurang sekali. Sehingga saya waktu ditugasi turba, baik yang di sini ataupun yang di daerah selatan, ini mujahadah biyen mulol kok tambah mungkret iki piye? Mujahadah tambah mungkret, Bu. Salah siapa? Salah siapa? Kan itu saya ngajak pengurus ini. Jadi kalau ilmunya orang-orang dulu, ulama-ulama dahulu, dia menyuruh anaknya, santrinya untuk mujahadah, katakan mujahadah, ya saya Rasulullah nidak 11.000. Tapi kiai yang nyuruh dia sudah mengamalkan 20.000. Saya ngejak, tapi aku 3.000 tanganku gak kuat, leren. Motone merem, wis masalah ini wis masalah lama tuh. Inilah salah satu sebab mungkin Bu sekalian. Kita perlu introspeksi. Konsekuensi kita, komitmen kita di dalam perjuangan masih perlu dipertanyakan. Kita sebagai orang pusat, pengurus pusat, sampai sejauh mana pengorbanan kita? Pengurus paling rapat, ono jajan, makan, nusawu. Tapi kalau penjenengan datang ke daerah-daerah, Bu, nangis saya. Ke daerah Trenggalek, ke daerah mana itu, sana utara-utara, ke daerah Cilacap, nangis, Bu. Mujahadah, mau mendatangi mujahadah syariah itu loh, Bu, Masya Allah. Naik gunung, turun gunung. Kita naik apa? Naik sepeda motor dan naik mobil. Saya ini paling enak. Saya sekarang ditakdirkan oleh Allah paling enak. Rapat dijemput antar mobil. Teko kene kayak mangan, kayak sanggup pisan, Masya Allah. Begini. Di mana pengorbananmu, wahai Tati Farihah? Jadi kalau saya ada tamu dari daerah, saya mohon barokah panjenengan semuanya.
Yang berjuang untuk penjenengan yang di daerah-daerah itu, bukan saya. Yang kangelan jenengan pengurus PSB di daerah yang ngajak. Kadang-kadang saya juga mikir, kita memberikan satu tugas, misalnya tugas penyiaran. Dulu pernah waktu di mana Jawa Tengah itu, lali aku jenenge, Wonosobo, dan mungkin budaya yang lainnya. Ketika ini Susana, ini diadakan penyebaran kartu nida. Orang daerah itu diserai untuk mengkoordinir. Tapi saya pikir-pikir, loh dia sendiri itu lo punya tugas. Dia itu sebagai kepala rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai pejuang di sini. Belum lagi kalau masalah-masalah ekonominya pas-pasan. Terus kesana kemari, belum kenal lagi. Kadang-kadang saya, Masya Allah, ya Allah Gusti, beri kemampuan kami semuanya, ya Allah, bisyafaati Rasulullah SAW, barakati qatil zaman, ya Allah, kemampuan akliyah, kemampuan dautiyah, kemampuan jasmania dan kemampuan maliyah, ya Allah. Saya tahu teman-teman semua di daerah itu banyak. Mau berjuang dia harus bekerja non-stop untuk menghidupi anaknya. Tuh saya gimana Bu Tati ini, Bu? Saya tidak ada waktu ini, Bu. Saya harus kerja, saya kan single parent. Kula jenengan sedaya, Bu. Enak-enak apa enak-enak? Ya, Bu. Mari. Jadi berangkatnya kita dulu itu, berangkatnya kita ngajak mujahadah itu sekali lagi tidak maksa. Nyai Latifah Nyun Sewu kita tawarkan, kapan lu kamu cek sendiri kira-kira abot enggak, lek abot ya aja diterusno, dikurangi aja lah. Sebab kalau memang ada yang merasa berat, tolong, kalau memang berat ngomong. Saya sendiri sudah sering, mohon maaf karena saya harus nyusun materi, apalagi kalau nyusun materi kayak punya Irfan itu memang pekerjaannya itu. Pekerjaan beliau itu kasih penyuluhan, pembinaan ke seluruh pegawai-pegawai Departemen Agama di Jawa Tengah dan Jogja. Penggaweane lah kowe ra iso kadang menteleng sedina iku gak metu. Belum harus mencari referensi. Kalau gini sudah tidak ada kemampuan saya untuk mujahadah macam-macam. Ya kadang-kadang harus mujahadah, Bu, tapi mujahadahnya tidak seperti yang diitu tadi. Kalau sudah begitu saya mohon maaf, tidak melaksanakan mujahadah itu saya. Ya ayil khos tak genjot. Sebab kadang-kadang saya itu dikasih sama Allah jalan keluar tuh dari ya ayil khos. Ya Allah salamullah alaikum binillah itu akan jad, Bu. Baru iso nulis. Lah inilah ibu-ibu pengurus yang ada di pusat. Kita ini tengok-tengok, tidak yang seperti naik turun gunung, dia harus jalan kaki di tengah-tengah gunung. Kita terlalu enak. Mari, asbabul wurud untuk perjuangan mujahadah bersama ini untuk memohonkan kepada Allah agar semua pengurus, baik yang di pusat sampai pengamal-pengamal di seluruh seantero dunia, ini asbabul wurud mengapa kita. Kalau memang kabotan, ya mari kita bicarakan nanti. Enak sing ndi. Sehingga karena ada tugas ini kemarin, mohon maaf kalau selain wanita kanak-kanak saya nggak ngerti. Jadi ini saya beritahu
insya Allah tanggal 1, 2, 3 Juli kami dari Badan Pembina Wanita, Badan Pembina Kanak-kanak, Badan Remaja, Badan Mahasiswa, dan Badan Pembinaan Umum, 5 badan akan mengadakan pembekalan di wilayah Jawa Barat, DKI, dan Banten. Permasalahannya apa? Akan memberikan satu solusi juknis pelaksanaan mujahadah usbu'iyah, baik usbu'iyah yang gabungan satu desa atau usbu'iyah dari beberapa desa. Lah ini mohon maaf ibu-ibu, usbu'iyah yang gabungan Bapak Ibu jadi Siti ini pada umumnya potensi wanita tidak berkembang, potensi anak-anak tidak berkembang, potensi remaja tidak berkembang, potensi mahasiswa tidak berkembang. Kita akan memulai. Jadi setiap ada usbu'iyah 5 ini yang belum bisa mandiri, maka perlu diadakan penggiliran, penugasan secara bergilir. Jadi kemampuan potensi anak akan berkembang, potensi ibu akan berkembang, potensi ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Rohana sudah ada, cuma masih belum berkembang. Jadi apa? Karena di sini kita ini mohon maaf, ajaran Wahidiyah itu menyangkut seluruh dimensi kehidupan manusia ini supaya menjadi ibadah, nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya gak iso ibadah lek ana ilmune kan gitu Ibu ya. Jadi mesti secara ilmiah Mbah Yai memberikan satu bimbingan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah, untuk meningkatkan pengetahuan. Karena apa? Karena kita khususnya kaum wanita dan anak-anak calon ibu-ibu ini tugasnya sekali lagi seperti apa yang disampaikan Bu Irfan tadi, tidak hanya di usbu'iyah, tidak ada di keluarga, tapi dia bekerja ada di masyarakat. Masyarakat itu heterogen, campuran, otomatis maka kita perlu mempunyai bekal ilmu pengetahuan yang menyangkut masyarakat. Karena itu mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Jadi kalau misalnya anak-anak di sini di pondok pesantren ini jago sudah dalam hal agama bujah, jago. Tapi perlu diikuti, perlu ditambah, disempurnakan dengan pengetahuan-pengetahuan umum. Karena apa? Karena kita itu adalah pejuang-pejuang Wahidiyah, pejuang-pejuang fafirru ilallah secara jami'al alamin. Kalau saya bilang jami'al alamin, Bu, nyusah Bu. Jadi pengurus pusat ini pengurus jami'al alamin, oke? Anak-anak mahasiswa, anak-anak pembina kanak-kanak, Infokom, siapa aja yang ada, ini perlu buat pusat jami'al alamin. Maka ilmu yang diperlukan sebenarnya ilmu jami'al alamin. Tolong ini, tolong dirintis dari anak-anak. Dari wanita itu sudah apa ya? Jadi ku jauh-jauh kasih nom, tapi ini nggak tahu ya, kak seperti itu nggak ngerti apa. Sing tua jane aku dewe. Tapi kadang-kadang dijak itu ya mungkin banyak faktor nggih, banyak faktor. Banyak faktor. Artinya kalau kita berbicara perjuangan Wahidiyah setelah menyeluruh, kita memang sebenarnya harus mempelajari ilmu-ilmu kemasyarakatan. Harus mempelajari ilmu-ilmu kemasyarakatan.
banyak, sosiologi, psikologi, masalah ekonomi. Wah, jangan susah mentek. Lah mari. Apakah kita perlu pelajari itu apa enggak? Sering saya sampaikan. Lah kalau memang perlu diperlukan, ayo. Apakah kita perlu nekakno ahli di bangdangnya? Saya sering tuh, terutama anak-anak muda itu. Tolong, bahasa itu ada jendela dunia. Nek aku gak iso bahasa liyane waktu aku udah tua. Tapi yang muda-muda ini 1000 tahun lagi. Itu kan bahasa ya, umurnya 1000 tahun lagi. Artinya masih panjang. Bagaimana Anda bisa penyiaran Jami'al Alamin? Kalau cuma begini-begini saja. Loh, inilah perlunya saling curhat. Apa sih kekurangan kita? Monggo anak-anak ya, menilai tak paran sih. Kalau begitu nanti sistemnya lain. Satu saat kita akan undang khusus pengurus badan ini yang perempuan. Gitu aja sudah. Khusus badan ini perempuan. Jadi kita tahu sing keteko endi. Apa maumu? Lah kalau tidak ada kebersamaan, ibarat orkestra musik, suaranya nggak podo, enak nggak duduk nih, do nggak akan nikmat. Tapi kalau kita saiyek sama, nadanya sama, lagunya sama, itu enak. Maka dipergunakanlah sering-sering ada pertemuan di antara kita. Sekali lagi, jangan ada jarak di antara kita. Kira-kira Bu, sering ketemu tuh enak ora? Kira-kira loh, ya namanya orang halangan-halangan. Tapi ya itu tadi, saya ingin seperti itu. Curhat. Kali ini curhat. Ada masalah satu yang terkait dengan tugas ibu. Problem yang dihadapi pembinaan kanak-kanak. Kalau sudah dari SD atau SMP, ini anaknya sudah hilang. Karena apa? Mungkin yang dari SMP sudah masuk di SMA yang tidak di tempat domisilinya. Mungkin yang dari SD, SMP, SMA ingin belajar di luar kota. Ini ada dua macam Bu. Dua macamnya apa? Satu, kalau yang dituju sekolahnya itu sekolahan baik dalam artian kata, sekolahan yang notabene memberikan pengarahan pendidikan terhadap kesadaran beragama. Insya Allah baik. Tapi kalau sekolah itu tidak memberikan jaminan untuk memberikan pengarahan keagamaan umum sama sekali, ada ilmu agama tapi bukan penerapan ilmu agama, ini dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia masih ingat dengan ajaran orang tua, maka dia pegang. Kemungkinan dua, dia tidak ada ingat apa yang disampaikan orang tua, di sana hilang. Artinya jadilah wala anak itu. Karena itulah saya mohon pada ibu-ibu, tolong yang putranya itu sekolahnya di luar pengawasan jenengan, yang sekolahnya itu mondok di tempat lain, bukan pondok pesantren ya. Tolong ibu-ibu sering ada komunikasi, tolong sering ditelepon, ditakoi, komunikasi intensif dengan putra putri jenengan. Sekolah di luar bagus,
Sekolah pendidikan umum bagus. Karena apa? Dengan syarat Mbah Yai memberikan satu bimbingan. Wahidiyah mencetak wali yang intelek dan intelek yang berjiwa wali. Wahidiyah akan menguasai dunia karena Wahidiyah Jami Alamin. Kita tidak akan mungkin menyampaikan ini dunia kalau kebahagiaan memohon maaf, kemampuan kita cuma gini-gini doang. Maka dibutuhkanlah anak-anak kita sarjana intelektual di berbagai bidang. Mbah Yai ngendikan, Wahidiyah nanti punya rumah sakit, dokter-dokter ahli, sarjana bidangnya, sarjana kimia. Kalau kita belajar rumah sakit, Bu, ada dokter ahli. Dokter ahli itu macam-macam, dokter fisik, ada dokter psikologi, ada dokter farmasi, banyak yang diperlukan. Kita sudah siap belum? Siap belum? Nol besar. Berarti masih jauh dari hafal mu'alif. Kapan? Tunggu kesadaran panjenengan. Sekolahkan putra-putri panjenengan di sana, tapi diconi digandoli buntuti. Lepaskan untuk mencari ilmu, tapi jangan dilepaskan bimbingan dzauqiyah akhlakiyah, bimbingan dzauqiyah wahidiyah, agar anak tidak lepas dari perjuangan wafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu nyesewu, misalnya kita nyekolahkan anak kita di Surabaya, kita hubungi pengurus di Surabaya. Kita nyekolahkan anak kita di Jogja, kita hubungi pengurus di Jogja. Kita nyekolahkan anak kita di Semarang, hubungi teman Bandung. Insya Allah kita sudah banyak di beberapa perguruan tinggi, di beberapa kota besar kita sudah punya banyak pengurus PSI. Ini sebagai PR kita selaku orang tua, saya mohon dengan hormat lagi sangat, bantuan yang kita berikan kepada perjuangan. Nah ini ya ibu-ibu sekalian, sekali lagi kita jangan sekali-kali mengharapkan bantuan perjuangan wahidiyah. Kita alhamdulillah wa syukurlah ditakdir oleh Allah derek, diperkenalkan derek berjuang di dalam perjuangan wahidiyah. Ibu-ibu yang kami hormati, bagi orang sekilas wahidiyah mek mujadah metok tidak. Wahidiyah mek ngono kuwi tok tidak. Karena yang disampaikan umumnya seperti itu. Tapi ketika ada pembekalan di Jakarta, saya tantang ibu-ibu dan bapak-bapak, peran wanita dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Jenengan mau ndak mau tetap akan menghadapi Indonesia Emas 45. Pemane sing umure saiki jek 30. 35, katakan 35 tambah 23 masih di bawah 60. Direncanakan Indonesia Emas 45 itu, maka yang diperlukan situ generasi penerusnya sarjana-sarjana hebat semuanya. Intelektualnya tinggi,
berani bersaing dengan bangsa lain. Ini harapan mu'alif serta hidayah. Dan akan terwujud Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata pencetus Indonesia Emas. Kuncinya di mana? Kunci keberhasilan Indonesia Emas, sarjana-sarjana seperti tadi saya sampaikan tadi, yang hebat-hebat, pakar-pakar, segala pakar, mampu bersaing dengan negara lain, kuncinya satu. Kalau hatinya seorang waliullah, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlakul kalimah bi akhlaki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru kunci. Karena tambah Yai Wahidiyah mencetak intelek yang wali, intelek yang berjiwa wali, wali yang intelek, dan intelek yang berjiwa wali. Artinya anak-anakku semuanya, tolong yang muda-muda itu asah intelek Anda. Penyanyi-penyanyi yang punya putra-putra, tolong asah intelektual ini. Hanya orang-orang intelektual tinggi yang bisa mengolah sumber daya alam. Sumber daya alam ku napa, Bu? Nggih, kekayaan sing diciptakne Tuhan di dunia ini. Bagaimana, apakah kita bisa pernah mikir lengo gas kuwi dhisik piye carane? Ini orang intelektual tinggi yang bisa menciptakan dadi lengo gas, dadi LPG, dadi ini. Jangan saja kita ini Wahidiyah dari konsumen tok. Jadilah kita sebagai produsen. Karena ini harapan mu'alif sholawat Wahidiyah. Untuk anak-anak kita yang sudah belajar ke sana, tolong sekali lagi lepas kepala tapi buntut digandoli. Lepas anak untuk arti ilmu, tapi hati, jiwa anak tetap terisi dengan jiwa tauhid Wahidiyah. Jadi itu yang terpenting. Jangan nolak kalau ada tugas, laksanakan. Nek nggak iso baru tanya. Tuh akan jadi pinter yang diurung-urung justru aku gak iso, gak pinter-pinter itu. Coba jadi seluruh tugas dicoba semuanya. Mohon maaf Bu, kalau saya dulu suka gitu. Ngono iki jagung pinter. Saya suka campur wong pinter-pinter. Ben ketularan pinter. Kalau kita kumpul dengan orang-orang pinter, orang intelek, mau tidak mau pikiran kita itu mesti ikut. Nah saat niki lho Bu, bojo kula niku Masya Allah nyambut gawe niku berkanilan, yang sudah suami ya. Yang terpenting di dalam rumah tangga untuk sakinah mawaddah warahmah cuma satu. Al-muwafaqah baina zauj wa zaujah. Saling pengertian di antara suami dan istri. Dek, aku mek duwe iki Dek, mek pangeran diparingi iki Dek. Sesasi iki aku diparingi dhuwit Gusti Allah 750. Cukup boten Bu? Cukup boten? Saiki isine saiki jek ngono kuwi tok. Moh, gak cukup nggih mangan. Poso lak kenek sih. Sing penting al-muwafaqah baina zauj wa zaujah. Asal sudah berusaha. Itulah yang penting Pak. Loh saya dulu sering loh sama ibu bapak saya dimakan triwel itu sering. Kalau sekarang makan enak, saya dulu Masya Allah zaman bahula. Jangan dikira keluarga mu'alif tidak tirakat.
Jangan dikira keluarga Ma'arif makan enak. Jangan dikira keluarga Ma'arif kaya. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi contoh uswah hasanah. Sama Allah dikasih seluruh gunung, batu, pasir di Mekah dijadikan emas. Boten Gusti, tidak. Bila aku sehari makan, sehari lapar. Wonten Bu? Ya Allah, kasih aku sehari makan, sehari lapar. Wani? Wani? Kenapa? Dikala aku kau beri makan ya Allah, aku akan mensyukuri seluruh nikmat yang kau berikan padaku ya Allah. Hari itu aku menyadari syukur atas segala nikmat yang kau berikan. Dikala aku tidak kau beri makan, aku jadi lapar, jadikan lapar ya Allah. Aku akan sabar merendahkan diriku saudara di hadapan-Mu ya Allah. Ya Rabb. Syukur dan sabar harus balance di antara kita. Alhamdulillah, saya sejak kecil sudah seperti itu. Alhamdulillah. Cuma aku tidak bisa perkara makan dan tidak makan itu sudah talapi. Tapi aku tidak tahu bahwa ketika tidak makan kamu harus sabar, harus selalu mohon pada Allah. Dikala kau diberi kenikmatan, itulah beliau Rasulullah SAW. Bukan berarti kita ingin lapar, tidak Bu. Coba bagaimana rezeki yang ada ini sekali lagi kita buat lapar saja. Rezeki yang banyak ini berikan pada yang lain. Besok makan enak, tidak apa-apa. Besok lusa jatah yang enak-enak diberikan pada yang lain. Ini yang terpenting adalah kesyukuran, kesabaran secara dhaqiyah. Mbah Yai Mu'alif terakhir ingin menjadikan wanita yang soleh, solehah, al-mar'ah, soleh, al-kamilah, wal-mukamilah. Apa artinya? Saya dulu gak ngerti berarti manusia sempurna lek kangelan sih. Ternyata tidak seperti itu. Maksud al-kamilah itu bukan seperti itu. Manusia kamil itu yang kumpul, kata Mbak Yai. Jadi kalau kita melihat di pengajian Al-Hikam, yang dimaksud kamilah itu kumpul, hatinya selalu kumpul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya selalu kumpul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara lahiriah seperti manusia-manusia biasa, sesuai dengan kedudukannya di masyarakat. Itu makna al-kamilah wal mukamilah yang dikendaki oleh beliau Mu'alif sallallahu alaihi wasallam. Hatinya selalu sadar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diparingi sang ini, aku diberi gini, aku ditakdir gini, aku ditakdir susah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dibimbingkan oleh Mu'alif sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita diajari ayo derek ya, mengikuti matbuk. Jadi bagaimana kita selalu mikir atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenikmatan yang tidak diberikan kepada kita itu tidak ada. Seluruh kemampuan kita
adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib disyukuri. Jadi mungkin itu sudah termasuk apa yang ditanyakan Nyai Latifah tadi. Jadi kita tidak harus dipaksa mujadah, ya semampunya lah. Seperti itu. Apa harus milik mujadah usbiyah? Ya. Dalam pengertian mujadah usbiyah lega enek halangan teko datang di jamaah usbiyah. Nek gak iso, apalagi sekarang musim covid itu kan bisa dari rumah. Sekarang banyak. Nah ini. Kemudian bagaimana? Apakah kita dituntut apa? Kita tidak ada tuntut-tuntut. Sama-sama tidak ngerti, sama-sama belajar bersama-sama. Kalau ngantok tidak bisa, Bu, kita itu sudah diparingi aurat Mbah Yai, aurat supaya pinter ana. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Alimni itu menyangkut kemampuan kecerdasan otak. Warobini itu menyangkut kecerdasan zauqiyah. Bu. Jadi ada teman-teman, ada saudara itu paringnya mesti kula kok ngapalne alfiyah kok sakewangan sakali Mbah Yai ini dos pundi paringnya malah tenan iki. Di sini kalau ngapalne alfiyah berapa bulan? Lah orang itu ngapalne gane setengah tahun sapal kok. Lek ngapalne gampang nggih. Sing ngangel niku apa? Memahami kan gitu lho nggih. Ngapalne pira suwene. Tapi insyaallah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qadasa. Jadi kalau mencari ilmu kita gandeng terus pada belum alif. Insyaallah. Sebelum alif ini sudah diberi oleh Allah biiznillah. Itulah ibu sekalian, sekarang sudah 1:30 lebih 40 menit. Nggih. 1:30 alhamdulillah kita akhiri. Barangkali pertanyaan-pertanyaan nanti sambung nanti saja. Saya kira insyaallah bisa dibicarakan sama-sama. Kita saling tukar menukar. Nanti saya mohon betul-betul gak formal gini dengan badan-badan lain. Ya, gitu saja sementara. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya terima kasih kepada pendengar semuanya, para istri dari MTDP, pengurus badan dan para pengurus badan PSB pusat yang putri. Mudah-mudahan kita bisa menjalin komunikasi lebih erat lagi, lebih terbuka lagi. Kita bisa curhat di antara kita, insya Allah. Maka tidak akan ada jarak dan tidak akan ada dusta di antara kita. Allahumma amin. Demikian ibu-ibu sekalian. Sekali lagi pada Ibu Dr. Rohana Irvani saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawat panjenengan dengan irian doa jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wa akhirah. Demikian juga Ibu Rohana barangkali di sana juga perlu mungkin. Kita di sini masih contoh. Jadi artinya di tiap-tiap daerah bisa dilakukan ini untuk menjalin komunikasi, saling memberi dan memberi, curhatan-curhatan pengurus. Jadi kalau kita betul curhat itu tahu, oh yang kamu ingin gini, oh permasalahanmu gini, oh gini, gimana enaknya? Mari kita sama-sama kita laksanakan bersama. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ke depannya kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di era akhir zaman, godaan-godaan banyak, cobaan-cobaan banyak. Oleh karena itulah kita mohon sekali mohon amalan kita, amalan yang terakhir bagi dunia ini. Kita sudah diberi, mudah-mudahan kita diparingi derek betul
Sebab ada pengamal wahidiyah yang nantinya ditolak oleh mu'alif. Banyak pengamal wahidiyah ternyata ditolak oleh mu'alif. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kita mohon pada mu'alif doa sama diparengin derek beliau min yaumina hadza ya Allah dengan seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya syafi' al-haq salatu wassalam alaikan umral haqi atilana wa aslahu wa ruqaw adrikni laqad dalamtu abada wa rabbini wa lisali ya sayyidi isbaka fa in tarutta kuntu syahsan halika ya syafi' al-haq salatu wassalam alaikan umral haqi atilana wa aslahu wa ruqaw adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa lasali ya sayyidi fa in tarutta kuntu syahsan halika ya syafi' al-haq salatu wassalam alaika nurul haqiyati lana wa aslahu wa ruhawatribni faqad zalamtu abada wa rabbini wa lasali ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu syahsan ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya Allah salamullah alaika rabbini idrillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin hadratil aliyah ya Allah salamullah alaika rabbini idrillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin hadratil ya Allah salamullah alaika rabbini idrillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Demikian para ibu dan saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya aturkan terima kasih atas kesediaan panjenengan, kerawan panjenengan di dalam majelis ini. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai pendak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendak beliau Rasulullah zaman dan keluarga kita semuanya sampai di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah khairati wa sa'adati wa khairan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada beliau Ibu Nyai Hajah Dr. Anda Tatik Fariha. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Hadirin hadirat, untuk mengakhiri acara ini, marilah kita mengadakan tasyaffu' dan istighosah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadzal zaman radhiyallahu an.
Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamta abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarubta kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghusu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama penata acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa minal ghausi radhiyallahu an-nazrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.